Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua di sini, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau ngucapin terima kasih dulu untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Apapun itu terima kasih banyak, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Udah nggak usah pakai lama, langsung aja mau ngobrol aja waktu dan tempat, dipersilakan barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. Baik, terima kasih Mas Biro. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Ngobor tentunya masih dengan kami berdua, ada Mas Biro, ada saya. Kita nge-share cerita-cerita horor ya Bi, baik dari tetangga, teman, subscriber atau dari hantunya sendiri. Iya, dari hantunya sendiri cerita. Lebihnya seperti itu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang baru mampir. Kopinya nggak dibawa. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih juga. Sekali Bi, itu baik banget. Terima kasih juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga betah. Inilah kami Ngobor. Betul. Gitu aja ya Bi ya. Iya, monggo Bro Ayung. Ada cerita apa? Ya? Oh, iya, ada cerita apa hari ini? Ada cerita dari Mbak Cindy. Tapi sebelum ke cerita mau ada yang tanyain sama jenengan. Jenengan punya saudara yang nyebelin nggak, Bi? Ada. Ada ya. Ada. Temen ada. Selain saya. Temen gitu. ada. Ada ya? Salah satunya lu. Iya. Makanya kan selain saya jangan disebutin. Iya. Umumnya kan orang ada yang nyenengin, ada yang nyebelin begitu. Tapi biasanya kan di batas normal. Iya, ada yang melebihi kapasitas kita umum. Masih bisa memaklumi. Bisa memaklumi kekurangan dan kelebihan sekeliling kita gitu. Tapi Mbak Cindy menceritakan bukan saudara itu personal, tapi lebih ke sekeluarga itu nyebelin semua, kayak gitu. Jadi kisah ini sebenarnya sudah sejak lama Mas. Kalau Mbak Cindy kan tinggalnya di daerah Jakarta ya. Lupa nggak nanyain selatan, utaranya, yang penting ceritanya dia tinggal di daerah. Kalau Cindy biasanya selatan. Cindy selatan. Kenapa? Ya suka-suka aja. Suka-suka aja. Ya. Selatan ke mana ya? Ya situlah pokoknya. Daerah Jagakarsa situ. Jagakarsa, baiklah. Asik. Sering main ke sana berarti. Ya kan dulu tinggal di situ. Di situ. Awalnya cuma daerah itu doang. Iya sama Bi. Kalau saya hafalnya Bekasi tok, Bi, gak ada yang lain. Enggak ding. Gak apa-apa. Oke, dia itu Mbak Cindy itu, maksudnya saya orang Jawa Mas, orang Jawa masih daerah Purwokerto. Campuran Mbak, karena orangnya itu bersih banget ya. Campuran, enggak, Purwokerto sama Purwokerto. Ya ngomong aja, langsung bang orang Purwokerto gitu ya. Gak usah aslinya ada daerah Purwokerto. Ya wes bebas. Saya itu tinggal di sana di Jakarta ya semenjak bapak sama ibu pindah ke Jakarta. Sana ya ada rumah, alhamdulillah Mas, di rumah di Jakarta Selatan ini lumayan ini saya pikir. Terus ya gitu menjalani hari-hari aktivitas saya sekolah bla bla bla, dan saya sekarang di dunia entertainer juga, tapi entertainment tapi bukan seperti yang jenengan banyak ngomong di depan kamera. Kami ya bagian kru ruda geruduk kayak gitulah. Oke. Terus gimana Mbak? Saya namanya wong kampung, yang saudaranya banyak wong kampung. Kalau teman-teman nyebelin saya pikir lumrah orang, kadang ada nyebelinnya, kadang nyenengin, silih berganti. Tapi masih di batas wajar gitu. Saudara sendiri ada yang super nyebelin itu di kampung kayak gitu. Jadi ini langsung ke cerita yang intinya ya Mas ya. Jadi ini baru ada kabar belum lama gitu ya, sekitar beberapa bulan yang lalu. Salah seorang itu meninggal dengan cara tragis. Saudara yang nyebelin. Tragisnya Mbak, beliau itu Mas, amit-amit Mas, yakin katanya. Kenapa? Gantung diri. Atau bahasa Inggrisnya kendat atau apa gitu. Ya itu, gantung diri Mbak. Iya, di belakang rumah sendiri. Di pohon apa gitu. Kalau enggak pohon apa lama kayak gitu, di belakang rumah sendiri. Laki perempuan. Tapi ya gitu, sebelum gantung diri banyak masalah memuncak lah gitu di situ. Ya orang itu bikin masalah yang buat tetangga, buat desa, juga buat keluarga kami tentunya. Dan namanya orang mau kayak gitu kali apa ya, perangainya lebih berubah gitu sebelum kejadian.
Maksudnya saya bilang gitu. Ya dia itu yang tadinya kadang emosional apa lebih anteng, Bi. Lebih anteng tapi kayak ada yang direncanakan tak apa kayak gitu loh. Dia lebih pendiam, tapi orang sering ngelihat itu si sebut saja namanya Ibu Sinah lah ya. Ibu Sinah itu sering ngawiri di kebun belakang rumah. Itu kan kalau misalnya di kebun belakang rumah adanya tadi ya nangka ataupun mangga. Kalau lagi misalnya lagi ngembang atau lagi ada wohe, lagi ada berbuah, itu kadang lu merawi-rawi ini terlalu sering dibilang terlalu sering ke situ kayak gitu loh. Wirawiri ya memang Maksudnya itu di luar kebiasaannya. Di luar kebiasaannya. Biasanya dia memang tukang ngomel, tukang apa ya, pengen ngerti semua, kepoan sama tetangga. Tapi nggak seperti ini, dia sering wirawiri ke belakang. Sering wirawiri ke belakang, dan bukan cuma itu. Kadang orang itu yang aneh, kayak dia itu nggak cuma satu. Kadang di belakang ngelihat, jadi di kebun belakang itu ada kayak semacam pagar dari apa namanya bambu-bambu yang dibelah gitu. Nanti ada tumbuhan hidup, tumbuhan pagar gitu kan. Terus ada kayak lawangannya gitu loh, pintunya. Itu tetangga ngelihat masuk ke situ dan nggak ada pintu lain untuk keluar kecuali dari situ lagi, Bi. Tapi nanti tetangga yang lain lihat kalau dia itu ada di warung beli tapi nggak ada suara. Maksudnya ngambil kayak misalnya beli sayuran atau beli apa, dia tinggal comot duit kayak gitu, nggak ngomong apa-apa, nggak ada suaranya. Biasanya kan usil kayak mengkrengnya kayak gitu, apa dibahas semua gitu loh, dijelek-jelekin semua. Dia enggak. Ya seminggu belakangan kayak gitu, Mas, bener-bener kayak anteng gitu. Tahu-tahu kadang-kadang orang bilang, mau tadi aja ketemu di pasar Mbok, ada di sana gitu. Orang Purwokerto sana kan ada di pasar gimana, orang ada di kebun, tapi yang gonta-ganti tempat yang lain, tapi satunya pasti di kebun. Yang lihat di kebun kayak gitu terus. Itu seperti itu, Mas. Dan akhirnya dia itu tersebutlah ya berapa bulan yang lalu itu gantung diri beneran di situ, bikin shock geger semua warga, termasuk kami sebagai keluarga kayak gitu. Dan apakah ada kaitannya sama keluarga saya omongannya atau apa ada kaitannya saya sendiri? Soalnya saya sampai sekarang belum tenang kayak gitu. Tak cerita ya, Mas, monggo, saya bilang kayak gitu. Jadi dia itu ada masalah yang umum diketahui oleh lingkungan gara-gara kemarin sebelum gantung diri itu ya, sebulan yang lalunya lebih, itu di belakang rumah ada pekarangan ya, lebarnya sekitar 300 meter, semuanya 300 meter gitu, 300 meteran, dirawat sama Ibu Sina sama suami itu sekitar mungkin 15-20 tahun. Udah lamanya segitu lamanya ya, digarap apa aja buat tumbuhannya, kadang gonta-ganti inilah palawija yang dia tanam kayak gitu. Dan itu bukan miliknya tanahnya, jadi miliknya saudara saya, berarti adiknya ibu, aman ya, miliknya paman. Ya nggak pernah dimintain hasilnya mana, terus yang pajak ya yang bayar tetap milik saya kayak gitu. Dia cuma ngeruk hasilnya itu terus, tapi nggak pernah cukup orangnya dan sekeluarga. Kalau dibilang miskinnya juga enggak, tapi celamitannya ini loh kayak gitu. Nah, saya aja dipintain berapa kali sama anaknya Sina, karena ngertinya wong Jakartanan hebat kali ya. Jadi ditelepon katanya Mbak Yu kayak gitu, Mbak Yu tolongin saya buat modal sih nggak gede-gede, kadang 1.500.000 tapi sering dan nggak pernah jadi apa-apa kayak gitu loh. Modal perut. Modal perut. Iya, buat happy fun ya, buat makan enak lah mungkin seperti itu, nggak tahu sih. Yang pasti begitu pula anaknya, begitu pula orang tuanya. Sering ternyata ibu saya setelah ada kejadian kayak burung bongkar, iya ke saya aja sering nelpon minta dikirimin buat ini, sakit lah buat modal ini loh, kayak gitu Mi, kayak gitu Bu. Iya, saya mangkal jengkel banget. Dan pernah suatu peristiwa yang bikin saya sakit hati, satunya karena saya sering dipintain duit transfer dibohongin Bi. Yang keduanya saya pernah pulang ke sana, daerah Purwokerto sana kan ya, ke kampung. Terus nah saya cuma bawa duit 300.000 yang di kantong.
Di ATM-nya miliaran ya. Miliaran lebih, mungkin miliaran, tapi ATM-nya nggak dibawa. ATM-nya nggak Nggak dibawa. dibawa. Kemudian seperti layaknya orang kota yang baik juga sama saudara kan nyah kayak gitu. Tempat saudara kan banyak saya saudara di sana. Nah, tiba waktunya wong namanya maaf aja orang kampung tahu ada yang pulang kampung kan langsung brek kayak apa gitu loh. Ya biasa anak-anak kecil digusah mana sama-sama itu ada yang balik kampung. Saya duitnya nggak cukup mau ngasih 5.000-an nanti buat omongan. Ya akhirnya saya telepon adik saya, Din cepet transfer sekarang. Lo katanya nggak bawa ATM, bawa sebenarnya bawa. Iya. Pinnya lupa. Dilupakan sendiri, di setting lupa gitu. Akhirnya apa dikirimin, saya bagi-bagi termasuk yang paling gede kan sama ngetok kayak gitu, segini doang kayak gitu kan. Kalau macingi tahun-tahunan Jakarta jare kayak gitu loh. Apa sebenarnya mbak orang gua empan pitik ya orang nyedeng buat empan unggah saja nggak mau kayak kalau segini diomong kayak gitu, saya emosi mendekel. Yang kemarin model kemana kayak gitu kan, tahu-taunya masih gini-gini aja. Akhirnya apa? Dikasih agak gedean dari saudara yang lain, ngomongnya masih nggak enak. Kok si aslinya gabuk apa primen kayak gitu? Kamu itu aslinya gabuk apa gimana? Gabuk itu kayak bukan B. Jadi dia gabuk iya. Mbak Cindy belum punya anak. Udah menikah selama berapa tahun kayak gitu. Mbak Cindy itu udah nikah. Udah nikah. Saya diomongin gabuk, Mas. Yang kelek banget, udah dikasih itu diada-adain, saya telepon adik saya buat mecingi tak lebih gede. Terus kemarin model juga nggak pernah tak itu, masih diomongin saya gabuk. Sing bener kayak gitu, bisa nggak ini orang macam-macam bila itu. Saya itu sakit hati banget. Berarti tadinya niat mau 2 hari, saya langsung bertolak, langsung dengan jet pribadi ke Jakarta, yang nggak habis di sana ya. Nyetir sendiri. Langsung berpulang ke Jakarta. Nah, kemarin saya dengar sekitar 2 bulan yang lalu, tanah itu mau dijual yang digarap sama orang tuanya. Jadi tanah lilik gitu. Namanya manusia kan kadang pas ketemu butuh gitu. Ada tanah di kampung 300 juta, ditawarin ke saudara lagi. 300 meter ditawarin ke saudara lagi. Yang namanya tanahnya dia bebas ya Mas. Ditawarin, udah nelpon sebenarnya sama Sina, Bu Sina dan keluarga kayak gitu. Ya karpet kayak gitu. Ya terserah lemah-lemahmu kayak gitu. Akhirnya karena memang dibutuhkan uang tersebut dan udah disepakati harganya, tetap pembelian harus ada pengukuran. Orang desa ke situ plek kan, diukur diamuk sama si Bu Sina. Bang keluarga bangsat kabeh raimu minggat kabeh. Jadi yang lagi ngukur di sedes buang apa minggat diusir semua. Kalau mau jual tanah ini langkain dulu mayat ke sini kayak gitu. Ngomongnya seperti itu. Padahal bukan tanahnya. Itu nggak terima pokoknya. Ngapain ngukur-ngukur, Bu? Ngapunten kata Pak Lurah, kata ini kan betul. Wong kula mung jalankan tugas-tugas apa? Sampai tugasnya ini berdesa kayak gitu. Pokoknya dimarahin lebih ini. Sampai malah ini tahlilan apa kayak gitu. Pokoknya nggak ada yang boleh ngedak tanah itu keluar. Iya Bu keluar sih keluar, tapi kan jenengan ngadekin yang lawang. Berdirinya di pintu. Kita mau keluar dari mana? Iya kelalen. Oh iya lupa. Dek geser, suruh keluar semua digiring kayak bebek. Nah itu kan orang-orang yang udah pada dengar nanti mengharap bajingan. Kalau ada itu kan ya gagal semua. Semuanya patani kabeh. Dasar Sina ora hidup, nggak tahu diri kayak gitu. Nah selang seminggu tahu-taunya kendat tahu-taunya kendat, dan itu sebelum kendat terjadi peristiwa-peristiwa kayak gitu. Tahu-taunya satunya ada di warung, satunya ada di kebun. Selalu seperti itu, dan peranginya itu jadi menang kayak gitu loh. Nah itu Mas, saya itu shock banget dengar saudara begitu ya. Tapi kan sebelum tadi berarti kan 2 bulan lalu ngamuk-ngamuk kan masalah tanah mau diukur-ukur, mau dijual. Akhirnya karena ngamuk gede kayak gitu, saudara nggak jadi tanahnya, nggak jadi dibeli. Dan konfirmasi sama ibu saya, yuk kalau misalnya tanah mau dijual terus nggak usah diukur-ukur, bisa nggak yuk?
Ya bisa-bisa aja, tapi kan nggak afdol. Namanya kayak gitu rengket sama tanah yang lain, itu tetap harus diukur. Iya ya, ya wis lah. Berarti kudu ke sana ya. Aku telepon lagi, Bi. Mungkin di telepon itu dia ngamuk lebih parah lagi kayak gitu. Namun setelah tadi ya ada ngomong kalau mau jual langkai dulu mayatku, tapi setelahnya mungkin dijanjikan apa nggak tahu ya, terus dia jadi ya wis kalau mau dijual jual kayak gitu. Tetap akhirnya memperbolehkan, tapi sebelum dijual akhirnya dia kandung diri. Saya setelah tadi ya dengar itu kan kemarian dari warga dan beberapa saudara, ada peristiwa aneh sebelum dia gantung diri, Ibu Sina tadi. Tapi saya di Jakarta ngalamin hal-hal yang kenapa kayak gitu. Mau di kampung saya nggak ada urusan, dan itu bukan urusan saya, mak saya itu kan nilik sama mereka gitu. Itu kok lagi hari itu saya pulang kerja kok bisa ada di balik pagar gitu. Ibu Sina ada di balik pagar. Ini orang nggak ngabarin, terus nggak pernah ke Jakarta belas, nggak pernah tahu namanya nginjak Jakarta. Ini sama siapa? Kalau saudara itu kayak sepaket gitu yang di Jakarta semua. Kalau mau ada apa itu pasti ngabarin. Kok ini nggak ada yang ngabarin? Tahu-tahu Ibu Sina ada di dalam. Itu dari mobil, dari kaca itu ngeliat di balik pagar rumah. Jadi besi-besi holo begitu, lagi pegangan begitu ngampe. Cuman tatapannya itu Mas, tatapan mayit Mas, saya bilang ya, mayit emang natap Mbak? Ya maksudnya pucet pasi, nggak ada ekspresi apapun, melongo nanar gitu. Tapi emang kalau dilihat yang lihat ke arah saya di belakang kan ada sopir kayak gitu. Saya ngeliatin, hah? Saya ngomong sama suami, hah? Saya kadang-kadang kan masih tetap ngomong Jawa, Mas, hah? Liksina menek kayak gitu kan, Liksina kesini gitu. Oh, kamu yang bener. Itu di tembok mana? Suaminya nggak lihat, Bi. Cuman saya yang lihat sampai bener-bener suami kan sebelah sini ngotak raup begini. Gitu itu lihat sendiri. Jadi dia nggak bergeming belas, Bi. Dengan baju ala wong kampung kayak gitu ya, pakai ada kebaya, jaritan gitu. Tapi kalau ke Jakarta apa nggak ganti baju yang nggak jangan yang kotor, terus ini sendalnya jepitan kayak penuh tanah gitu ininya. Kotor. Iya kotor. Masih banyak penuh tanah itu, ganti dulu. Tapi kenapa suami nggak lihat? Mas itu loh, Mas itu. Mas jaraknya itu kalau dari mobil paling semeter lebih, kayak dicawelnya nih kayak kena Mas. Suami saya nggak ngeliat sampai tak begini. Itu Mas lihat. Nggak ada apa-apa ya, nggak ada siapa-siapa sih namanya. Kamu ngigo kali. Itu kami belum tahu kabar itu gantung diri, belum tahu. Jadi memang ada dikit kabar tersebut, walaupun kejadian ini udah kemarin. Jadi saya ngelihat ada itu dengan pucat banget. Cuman apa ya, dia itu bawa tali merah, sama tali merah bener tali rafia. Bukan tali yang buat jembrot, tapi yang versi gedenya itu. Tambang dari plastik yang dipilin itu kan ada yang gede. Dia bawa tali merah, megang, jadi di besi holonya itu ada talinya gitu, rapat begitu. Cuman diem pucet banget. Bi, ngapain? Sampai saya ditegur sama suami, kamu ngomong apa? Nggak ada siapa-siapa. Ayo turun, jangan sebelah situ turunnya, jangan sebelah situ, itu sebelah sana kan. Pas turun, iya saya dibukain gerbang sama supir. Pas melihat ke dalam nggak ada siapa-siapa. Nah terus saya kan masuk runtung-runtungan ke dalam, saya ngeliat ke belakang lagi noleh ada Bi, dan niatnya bener-bener, saya waktu itu belum tahu itu nggak mati ya, hati cengkel banget, ngapain lo kesini gitu loh. Tapi dia itu sambil megang teralis yang arah ke jalan begitu, nengoknya bisa, kepalanya bisa nyampe belakangnya gitu Bi. Seolah-olah begitu, jadi orang kan segini doang, dia kayak ngadepnya ke sini, gegerin yang madep mana Mas? Masa sih Bu? Iya seperti itu, lihatnya seperti, atau saya pandangannya yang salah nggak tahu, dan pucet banget, seakan-akan dia itu kayak mau ngomong sesuatu, ada tatapan sedih di situ, ada tatapan sedih, tapi tambangnya dicekali baik, dipegangin aja begitu. Saya langsung buru-buru jebret, suami udah masuk bawa koper segala macam. Pintu sayang jangan kayak gitu katanya. Orang yang di luar ada di sini di luar kayak gitu. Kayak masuk kepikiran terus itu bisa aneh ya. Tapi kenapa saya
ini pintu ditutup, itu ada saudara, tetap aja kan nggak sopan, Bi. Siapa tahu ini yang bawa ke sini mami atau siapa ibu saya gitu. Akhirnya saya pikiran, saya buka lagi, ya nggak ada siapa-siapa di luar. Itu habis maghrib, itu kan sore, waktu itu kan sore, habis maghrib mau menjelang isya, saya dengar di belakang itu ada suara gelodak-gelodak. Saya tinggal cuman berdua, supir kan kembali lah, pokoknya nggak tinggal di situ. Sopirnya nggak dianggap anak gitu. Nggak dianggap anak, terlalu gede, Bi. Terlalu gede. Terlalu gede berurusan pula kan. Dan suami sopir itu dengar obrolan kami, saya ngucap kayak gitu, dia itu gede badan doang, malah, Bu, kayak serem ya, Bu, semua orang Tegal Mas, orangnya situ, jangan malu-malu orang sini, Bu, katanya orang Tegal. Jadi sopir orang Tegal, Bu, saya kalau yang namanya rampok, begal, saya di depan, Bu, tapi kalau kayak gitu malah. Sopir kalau orang Tegal biasanya dia yang punya mobil. Itu Bu Cindy nyewa mobil sama itu gitu. Aslinya tuh siapa begitu. tahu dibalik ceritanya. Nanti aku klarifikasi. Oke. Dia pulang, sopir pulang. Emang biasanya pulang kan, Mas. Ada kontrakan atau apa nggak tahu ya. Yang penting udah selesai, suami nggak ada mau keluar lagi, dia pulang. Saya itu ketakutan, benar-benar ketakutan, dan pandangan saya nyata banget tentang si Wasinah tadi. Pas habis mau isya itu, kami suami itu duduk di ruang tamu ya, duduk di ruang tamu. Saya wirawiri lagi pengen nyari gelombang di TV, karena TV lagi nggak beres pokoknya. Itu di belakang suara apa gitu loh, poteng kayak suara benda-benda tabur itu kayak ditabur-taburin, srek. Itu siapa ya, Beb? Kamu di depan apa di belakang sih? Nah, apa sih, aku di sini di depan lagi mainan komputer, mau laptop itu, Bi. Berarti di belakang siapa? Kayaknya nggak pernah saya itu ada kucing atau tikus ya. Akhirnya pelan-pelan saya langsung hatinya nyambung sama Bisina. Wong tadi aja udah tak pastiin nggak ada orang, kan berarti bukan orang gitu ya. Jangan-jangan dia. Terus apa hubungannya orang dia di kampung? Saya mindik-mindik ke belakang kayak gitu. Aneh banget. Di dapur saya, di kitchen set kayak gitulah. Tetap ada banyak yang pating gelantung kayak gitu, Mas. Jadi kayak pandangan dua nyatu antara dapur dengan semuanya yang pating gelantung itu sama kebun jadi satu, kayak di opasitas begitu loh, jadi satu begitu. Dan di situ kakinya lagi gaung-gaung. Oh, posisi gantung diri lagi kesakitan itu. Dan dia itu minta tolong ke saya posisinya kayak seolah-olah sini saya tolongin, ini megangin ke sini, gantung kayak itu, kakinya seakan-akan nendangin kayak peralatan dapur itu bunyi orang itu. Saya jerit-jerit, bener-bener saya jerit, langsung suami datang ke belakang. Cuman untungnya saya orangnya nggak pingsanan, tapi wis lemes, bener-bener wis lemes. Sama suami, yang aku lihat di sini, di situ dia gantung diri. Kamu jangan mulai lagi. Dan memang setelah belakangan ya cerita, Mbak Cindy itu kadang bisa melihat seperti itu, kayak cenayang gitu, mau terjadi apa atau sudah terjadi. Itu dia ngomongin sama kamu, jangan lagi kamu memulai yang kayak gitu. Aku nggak suka. Kami baru duduk di ruang depan. Terus saya dikasih teh sama suami, ada telepon dari ibu saya, ada kabar bahwa si Bisina itu gantung diri di sana kayak itu. Nah, saya langsung shock, dan lagi-lagi pandangan saya melihat yang seperti itu, yang sudah atau belum terjadi. Kemudian saya dineng-neng lah sama suami, jangan mikirin yang kayak gitu. Tapi tetap aja saya ganjel, pengen tahu asbabnya apa, kayaknya udah beres kayak gitu loh. Jadi habis itu dia kontak aku karena memang ada pertanyaan saudara kan, kontak aku, Mas kayak gitu gimana sih Mas, maksudnya kenapa saya mikirin padahal nggak ada sangkut paut. Sorry, yang talian saudara itu sama saya. Oh, saudara. Ada saudara. Oh, saudaraan. Iya, ada saudara. Iya. Tapi aku kayaknya nggak nyebelin, Bi. Kayaknya, soalnya nggak pernah. Lu sama saudara nggak nyebelinnya sama teman. Iya, bisa jadi. Ya paling nggak semua kan, Bi. Terus kontak, Mas aku sebenarnya kayak gini, gimana ya Mas? Kenapa peristiwa udah terjadi? Ya jatuhnya udah seminggu yang lalu atau apa, tapi kepikiran terus dan ada rasa bersalah. Apa sebenarnya? Ternyata dia balik lagi. Coba diingat-ingat.
kamu pernah cerita sama saya dulu waktu di kampung pas pulang dari Jakarta, terus ada adegan debus-debus kayak gitu, Bi. Adegan debus, dia tuh nggak suka yang kayak gitu. Terus jadi yang mau atraksi itu kayak nantang-nantang, ngomongnya sombong banget. Terus kamu bilang apa? Iya, saya kerentek hati, mampus lu kayak gitu, Bi. Itu kejadian beneran. Jadi yang mau atraksi gagal, emang untungnya nggak mati, langsung mempan kabeh. Itu kan gempar. Nah itu. Nah kamu lagi marah sama si Disina dari masa lalu, dikumpulin jengkelnya kamu gitu ya. Terus ada peristiwa dia mau dijual tanah, terus nggak boleh sama Disina dan keluarga. Dia ngomong kalau langkain dulu mayatmu. Kamu ngomong apa artinya? Iya mas, saya sempat jadian beneran kayak gitu. Nah itu ya, artinya apa? Bukan berarti, kan ada bahasa Sabtu Dadi yang ngomong ngecap bisa ketemahan gitu kan. Ya itu badanmu kan ada orang seperti itu, siapa tahu ada setan atau siapa yang dengar amarahnya kamu, akhirnya bisa dibantu terjadi seperti itu, karena nggak ada sebab, nggak ada apa kayak gitu kan. Mungkin saya bilang cuman mungkin jadinya rasa bersalah di hatinya kamu, terus dibuang aja. Amarah-amarah kayak gitu nggak bagus. Terus gimana sekarang kasusnya? Keluargaan nih mas sudah. Tapi mending saya cerita kayak gini. Tapi tolong kalau diceritain di ngobrol dia subscribe juga mulai kemarin gitu. Nama tempat semua samarin. Di Samarin, iya. Termasuk Purwokerto juga di Samarin ya. Iya Purwokerto. Oh enggak asli ya Purwokerto. Purwokerto daerahnya banyak. Banyak. Ya rada banyak lah. Gitu aja sih. Oke. Terima kasih Bro Ayung ceritanya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kisah ini, sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh. Oke, baik. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap jaga kesehatannya. Kami turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai daerah, sampai terakhir kemarin di daerah Lumajang, Semeru sana ya. Siapapun yang bisa bantu, silakan dibantu, apapun itu bentuknya. Cuman memang kami nggak bisa menampung itu semua gitu. Jadi kawan-kawan bisa cari tempat-tempat atau badan-badan yang memang menaungi hal tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.